Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziz Salahuddin dari kelas 12 TKJ 4 absen 19. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi VPN L2TP di Mikrotik. Pertama kita login ke Mikrotiknya. Kita hapus dulu, lalu di HCP client kepada ether 1. Oke, tambah lagi untuk ether 2. Oke. Lalu ke address tambah, ketikkan, berikan IP 10.10.10/24. Lalu ethernya ether 4 di apply. Lalu DNS server, lalu remote request, apply. IP firewall tambahkan NAT, port interface-nya ether 1, actionnya masquerade. Oke, tambah lagi untuk ether 2 nya out interface dari ether 2, actionnya sama masquerade, lalu di apply. Lalu tambahkan DHCP server untuk ether 4. Next. Oke. Sekarang kita disable enable port interface-nya. Disable enable lagi agar mendapatkan IP. Kita tunggu. Nah, kita udah dapat IP. Lalu kita men-setting load balance untuk kedua ISP. Pertama berikan nama terlebih dahulu kepada ether 1 ISP ICT karena dari ICT. Tambahkan ether 2 komen juga ISP hotspot. Klik OK. Lalu ether 4 kita beri nama LAN. Klik OK. Lalu kita pergi ke IP, ke routes, tambah, kita beri gateway. Gateway-nya ether 1. Kita tambah, banyakin. Semakin banyak gateway-nya yang dimasukin, itu akan lebih diprioritaskan daripada yang hanya satu. Kita terus seperti ini. Lalu apply. Oke. Kita lihat semuanya reachable. Lalu pergi ke IP, ke IP firewall, mangle, ke tab mangle, tambahkan chain-nya input. Lalu in interface-nya kita beri ether 1. Action-nya isinya mark connection. Kita beri nama new connection mark-nya ESP ICT. Lalu apply. Lalu kita copy, kita buat ether 2 sama seperti tadi, cuma diganti namanya ICT ISP hotspot. Lalu apply. Lalu kita pergi ke
kita tambahkan mengel lagi, C-nya output, connection mark, kita masukkan ISP ICT terlebih dahulu, lalu actionnya mark routing, lalu new routing mark, kita berikan nama ISP ICT, lalu apply, tambah general output, lalu tambahkan seperti tadi ISP hotspot action, lalu mark routing, new mark ISP hotspot, lalu apply. Oke. Setelah itu IP routes, nah kita lihat reachable, kita tambah new route, lalu kita tambahkan gateway ether 1, lalu routing mark kita tambahkan ISP ICT, apply, di copy, tambahkan untuk ether 2, routing marknya kita ganti ISP hotspot. Oke, kita lihat itu semua reachable, ether 1 dan ether 2. Lalu sekarang kita akan mengecek load balance-nya apakah berhasil atau tidak. Pertama kita ganti ether 1, cek gateway-nya melalui ping. Oke. Ether 2 juga melalui ping. Oke. Lalu kita cari tool torch. Lalu kita coba dari ether 4, kita start. Bisa dilihat gateway-nya melalui gateway ether berapa, tandanya load balance berhasil. Lalu sekarang lanjut untuk membuat VLAN. Pertama kita pergi ke interface, tambah VLAN, kita membuat VLAN 10, VLAN ID-nya 10 untuk ether 3, apply. Kita buat lagi VLAN 1, VLAN 20, VLAN ID-nya 20 untuk ether 3, apply. Jadi kita sudah membuat VLAN. Lalu kita buat IP hotspot, IP address, kita beri IP dulu ya VLAN-nya. VLAN kita beri VLAN 10, kita beri 10.10.10.1/24 untuk VLAN 10, apply. Lalu kita buat lagi untuk VLAN 20, kita beri IP 10.10.10.20.1/24, apply. Lalu kita beri DHCP server untuk VLAN 10, next. Lalu DHCP server lagi untuk 20, next. Oke. Lalu kita membuat hotspot, IP hotspot setup, VLAN 10, next. DHCP name-nya kita beri kelompok 1.com. Oke, jika sudah, kita ganti DHCP pool-nya menjadi 3, apply. Lalu kita copy untuk VLAN 20, kita beri nama hotspot 2, hostproof-nya default, DHCP pool-nya 4, VLAN 20.
Oke. Lalu server profile kita pencet 2 kali, loginnya cookienya kita hapus trial, lalu sudah apply. Kita buat user profile. Pertama kita buat user profile untuk guru. Usernya 5. Rate limitnya kita beri bandwidth 1 MB, lalu apply. Kita buat untuk murid, kita copy, kita beri siswa, lalu usernya jadi 1, bandwidthnya kita beri setengah MB atau 512 KB. Lalu kita apply. Oke. Usernya kita buat untuk all, namanya guru, passwordnya 123 saja, lalu profilnya guru, kita apply. Lalu kita buat lagi untuk murid, kita beri nama Hakim, password 456, profilnya siswa, apply. Kita copy saja, kita ganti namanya menjadi Mus, password sama, profil sama, copy lagi, membuat lagi untuk Yazid, copy lagi untuk Nopal, apply dulu, copy lagi untuk Ajis, kita copy, setelah kita apply dulu. Nah, kita apply. Oke, totalnya ada 5 user untuk siswa. Lalu sekarang kita men-setting IP switch dan tes IP di switch. Pertama kita lihat, kita ganti IP-nya untuk PC-nya menjadi samakan dengan segmen switch 88.2. Kita oke, terus hilang. Lalu ke Google, ke Winbox saja, sudah ketemu, connect. Nah, otomatis akan connect. Username-nya admin, lalu sign in langsung. Untuk VLAN modenya kita enable, dan untuk VLAN 1 only tagged, itu on tagged semua. Per 2 nya 10, per 3 nya 20. Untuk VLAN headernya active missing, always strip, kita apply. Untuk VLAN kita buat 2an, VLAN 10, VLAN 20. Per 1 active missing. Untuk per 2 always strip, not a member. Per 3 not a member, always strip. Yang lainnya not a member semua. Not member, itu biarkan, apply all. Lalu sekarang kita obtain dulu ya IP-nya. Oke. Nah, udah dapat IP dan bisa password. Kita coba login guru, passwordnya 123. Bentar, guru. Nah, itu kita udah dapat IP 10.10.20.3. silang saja. Nah, password kita coba ke, nah
kita ganti ya, kita ganti dulu portnya. Nah itu, nah kita dapat lagi IP 10.10.10. Kita coba login. Untuk guru passwordnya 123. Oke, nah kita bisa login. Langkah selanjutnya kita akan men-setting firewallnya. Pertama kita pergi ke IP DHCP client, tambahkan Ether 1, apply. Kita buat konfigurasi dari awal. Lalu IP, kita beri IP kepada Ether 4 192.168 titik 1.1/24. Interface-nya kita beri Ether 3, apply. Lalu kita pergi ke IP, kita beri firewall, tambahkan chainnya, bukan, kita beri NAT terlebih dahulu. NAT interface WLAN Ether 1. Actionnya MySQRX biasa, apply. Lalu kita ke DHCP server, kita berikan DHCP kepada Ether 3. Next. Oke, kita silang dulu, kita beri DHCP settingnya allow remote request. Oke, lalu kita pergi ke, bentar, kita lihat dapat IP apa belum. Kita disable terlebih dahulu, enable lagi. Nah kita dapat ya. Oke, silang, kecilin aja, minimize. Kita login lagi, besar. Kita pergi ke firewall, virtual rules, kita tambahkan chainnya, kita input. Lalu protokolnya TCP, ICMP. Nah, ini interface-nya Ether 3. Lalu connection state, stabilizer kita centang, lalu kita ke action, tidak usah langsung di apply. Nah, kita login terlebih dahulu. Kita login, kita cari port untuk game. Game rumah code. Bentar. Nah, cara blokir game. Kita tunggu. Sebentar, masih loading. Nah, setelah itu kita tambahkan role lagi, chainnya input, protokolnya ganti CMP, lalu interface-nya Ether 3, actionnya
kita drop, lalu klik apply. Oke, lalu kita lihat internetnya, connection, chain adapter, kita lihat dapat IP berapa. Enggak, kita ganti IP nya, kita ganti kita cancel, salah properties, status, kita lihat sudah dapat IP ya. Lalu kita silang kita ke kita akan setting. Nah, kita matikan firewallnya, kita turn off, klik OK. Firewall sudah mati. Lalu kita ke terminal, kita coba pingnya, ping 192.168.1.1. kita coba kita titik per 254 karena itu IP visinya. Kita lihat berhasil. Lalu kita coba di visinya, ketik cmd, kita coba ping MikroTik-nya, ping 192.168.1.1. enter. Bisa dilihat IP-nya tidak request timeout, tidak bisa ngeping, berarti block ping berhasil. Oke, berhasil. Kita minimize. Lalu selanjutnya kita ke IP, kita ke row, kita ke IP, bentar, kita ke sistem, kita ke torch, kita buka tool torch. Setelah itu kita centang protokolnya, lalu portnya kita coba start. Kita silang dulu bentar, kita ke firewall, tambahkan protokolnya TCP, DST portnya. Nah, itu for Mobile Legends adalah itu, jadi kita tambahkan portnya. Oke, setelah portnya masuk semua, kita pilih in interface nya, yaitu WLAN 1. Actionnya kita drop. Kita add DST to list, address to list, ml, kita beri ml, apply, oke. Lalu tambahkan sama TCP,
chainnya kita forward, advance, listnya kita beri ml, lalu kita extra time, kita beri waktu, durasinya dari jam berapa sampai jam berapa ml itu di blok. Jadi kita beri waktu 08.00, lalu satunya kita beri waktu jam 5 sore ya berarti. 00.00. Lalu actionnya kita drop, apply, bentar salah, extra jamnya ada yang salah ya, bentar. Nah, kita belum apply soalnya. Oke, di apply sudah. Kita ganti lagi 08.17, kita apply. Oke. Nah, jadi di sekitar jam itu kita tidak bisa mengakses ml. Lalu kita pergi ke address list, kita beri IP WLAN 1 192.168.10.1/24 WLAN 1 apply. Kita ke wireless, kita enable dulu ya WLAN-nya. Lalu kita ke hotspot setup untuk WLAN 1, kita tambah next. DNS servernya kita ganti DNS Google, yaitu 188.8. DNS nya kita beri tkj.com. kita next, hotspotnya admin, passwordnya 123, kita next lagi. Oke. Lalu kita pergi ke wireless, modenya kita ganti dulu API bridge, bandnya BGN, apply. Oke. Lalu kita ke web proxy. Nah, di web proxy ini kita enable dulu. Ke IP firewall dulu, tambahkan rule-nya general, portnya kita ganti TCP content mkv, actionnya kita ganti drop. Oke, langsung di oke. Lalu kita coba indeks mkv, kita download mkv ya, coba. Kita pencet, tidak bisa, tidak terdownload karena di blok. Lalu jika sudah, kita ke new firewall, kita input, lalu protokolnya TCP, protokolnya SMP,
actionnya kita ganti ke lognya dicentang, log prefix aktivasi aktivitas ICMP. Oke, apply. Lalu kita lihat di logging. Nah, di sini kita ketemu ya. Kita tambahkan topiknya DHCP, prefixnya DHCP log. Oke, kita apply. Sip. Action kita tambahkan juga actionnya action 1, lalu sekarang kita lanjut membuat web proxy. Pertama kita DHCP client, address list, tambahkan IP 192.168.37.1/24, lalu ether 2 DHCP client untuk ether 2, next. Lalu DNS lalu remote request, apply. Nah, IP firewall NAT out interface ether 1, actionnya masquerade, kita apply. Oke. Lalu disable enable dulu ya, kita lihat IP nya. Nah, kita login connect. Lalu kita new tab Microsoft, bukan, kita IP firewall, tambahkan src DST-NAT, protokolnya TCP, DST portnya 80, untuk ether 2, actionnya kita redirect to apply dulu. Nah, kita ganti portnya redirect to port 80 karena itu portnya HTTPS. Apply. Oke. Lalu kita ke IP web proxy, kita enable dulu, akses kita tambahkan, kita ke DST hostnya kita ganti dulu menjadi, kita coba Playboy. Jangan lupa diberi bintang. Actionnya kita Denny, kita apply. Nah, kita tes terlebih dahulu. Kita coba ketikkan Playboy, kita ketikkan www.playboy.com, mutar-mutar. Nah, kita tidak bisa kan, refuse to connect. Lalu kita apply dulu.
apply. Kita coba lagi, playboy.com. Nah, error, forbidden access denied. Lalu kita buat lagi untuk mkv akses, kita tambahkan dst hostnya. Untuk citra web kita tambahkan citra web terlebih dahulu. Lalu actionnya Denny redirect to www.youtube.com. Kita apply. Oke, kita coba citra web. Bentar, kita coba citra web.com. Nah, langsung direct ke YouTube. Lalu kita tambahkan lagi, kita buat blog mkv mp3, lalu actionnya Denny, kita apply. Oke. Nah, kita ke Google index mp3. Nah, itu langsung keluar. Kita coba download salah satu. Nah, forbidden karena kita blok. Lalu kita coba menggunakan tanpa transparan. Kita ke setting dulu, web proxy-nya hidupin tuh. Oke. Nah, use a proxy, IP-nya samain 88, save. Ini yang tidak transparan. Kita hidupin, save. Oke, kita coba di Google, playboy.com. Nah, forbidden tetap. Kita coba lagi citraweb.com. Oke, save. citraweb.com. Oke, nah ke direct ya ke itu. Setelah itu kita coba yang mp3, index mp3. Nah, kita coba. Nah, access forbidden kan, tidak bisa. Oke, berarti tandanya berhasil. Selanjutnya kita setting L2TP nya, yaitu VPN nya. Kita silang semua ya, silang. Kita nyalakan WLAN-nya. Kita ganti bagian dulu, mode station ya. Kita ambil dari ISP nya, lalu negaranya kita ganti Indonesia. Kita apply. Oke, address tambahkan IP untuk 192.168.1.1/24 untuk Ether 2, apply. Lalu IP DHCP client kita ambil dari NAT ya. Kita enable dulu IP dan S allow remote request, apply. Oke. Lalu kita IP lagi, tambahkan NAT ininya dari WLAN 1 Masquerade, apply. Lalu IP DHCP server, DHCP setup add to
untuk Ether 2. Next. Lalu kita disable enable dulu agar mendapatkan IP. Nah, itu udah keluar ya IP-nya. Bentar, kita enabling dulu. Sabar, kita tunggu. Kita refresh. Nah, kita coba connect. Connect. New connection. Bentar. Kita kawin ke terminal ping google.com untuk mengetes. Nah, itu bisa ya. Lalu kita konfigurasi L2 TP-nya. Kita enable dulu, apply, lalu security kita beri nama L2TP 1, passwordnya 3, L2TP default encryption, local addressnya kita beri 192.168. Enggak, salah, 10.10.10.1. Lalu remote addressnya kita beri 10.10.2. Apply. Oke. Setelah itu kita ke L2TP kliennya. L2TP klien kita enable juga WLAN-nya ya. Kita station bridge mode BGN WLAN 1. Kita samakan SP-nya SP HP1. Oke, di apply. Kita setting seperti biasa ya. Kita setting address listnya, tambahkan 192.168.100.1/24. interface-nya Ether 2. Lalu DHCP client dari WLAN 1, yes, oke. DNS, lalu remote request, apply. Lalu ke firewall beri NAT, assertion NAT, out interface-nya WLAN 1, actionnya squared, lalu di apply. DHCP server WLAN 2, next, oke, sudah. Lalu kita disable dulu enable agar mendapatkan IP. Enable lagi, kita tunggu. Nah, sudah dapat IP ya. Oke, lalu kita setting L2TP kliennya. Enggak, kita ping dulu. Coba koneksinya google.com. Oke, bisa. Lalu kita setting L2TP kliennya. Interface-nya kita hidupin, apply. Oke, kita tambahkan L2TP client, connect to 111.254, usernya L2TP, passwordnya 123. Kita apply. Lalu kita tunggu ya sampai connect. L2TP 1, oke. Nah, itu tandanya sudah connect. Kita coba ping terlebih dahulu, ping 111.254. oke, sudah terhubung. Lalu kita coba kita remote dari laptop lain. Nah, kita coba remote ya. Kita pergi ke pengaturan, lalu change
adapter option, kita hidupin wifi nya, kita konekkan terlebih dahulu ya kepada satu jaringan yang tadi dikonekkan. Oke, di apply. Setelah itu kita pergi ke pengaturan VPN setting. Oke, kita buat VPN terlebih dahulu, VPN L2TP, Windows built-in, connectionnya L2TP kantor pusat, server name-nya 111.254, type bentar, lalu remember-nya kita uncentang saja. Itu Windows built-in. Nah, kita ganti username dan password. VPN tipenya automatic, username-nya L2TP1, passwordnya 123. Oke, kita save. Kita konekkan coba. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sudah connect ya. Kita coba remote melalui Winbox. Bentar. Kita remote melalui kita melalui Winbox. Bentar, kita cari file Winbox-nya. Ini kita coba remote melalui IP-nya 11254. Kita connect. Nah, sudah berhasil. Jadi VPN-nya sudah terkonek dan bisa meremote kliennya. Nah, itu sudah bisa. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.